sahabat sehat Indonesia, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Sahabat Sehat Indonesia, jumpa kembali bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Anda semuanya. Semoga Anda semuanya hari ini juga dalam keadaan sehat, sehingga pada hari ini Anda semuanya sudah siap mendengarkan perbincangan kita di Bincang Sehat bersama STG Probio, probiotik alami yang kaya manfaat untuk kesehatan kita. STG Herbal, We Love, We Care, We Share yang memiliki kandungan sangat baik sekali untuk tubuh kita. Ada satu pepatah mengatakan, kesehatan adalah renungan yang pertama dan tidur adalah syarat untuk mendapatkannya. Sahabat Sehat Indonesia, seperti biasanya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dengan pakar pengobatan herbal Indonesia terkait dengan beberapa penyakit yang ada di sekitar kita. Dan hari ini spesial kembali kita hadir untuk Anda semuanya di tengah ruang dengar Anda, menemani segala aktivitas Anda di hari ini yang akan memberikan informasi kesehatan untuk Anda semuanya. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, Bapak Ali Mustafa. Sekali lagi beliau adalah pakar pengobatan herbal Indonesia, yang mana nanti kita akan membahas seputar penyakit asam urat dan juga nyeri sendi. Dimana kalau asam urat ini biasanya memang selalu berdampingan dengan nyeri sendi dan sebaliknya ya. Dan langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Mas Ali Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Mas Ali Mustafa hari ini? Alhamdulillah tetap sehat, kita harus tetap semangat dan tentu kabarnya tetap strong. Tetap strong ya. Iya. Saya yakin ini tadi Mas Ali pas pagi mau ke sini sudah mengkonsumsi 2 sloki STG Probio ya. STG Probio sudah dikemas secara apik ya dalam sebuah wadah, isinya ada 350 ml dan pastinya harganya juga sangat terjangkau Mas Ali ya. Iya, betul. Baik, untuk tema kita hari ini Mas Ali ya. Jadi kita itu setiap hadir selalu memberikan informasi edukasi kesehatan untuk warga masyarakat Indonesia. Sahabat Sehat Indonesia, selalu kita hadirkan dengan serangkaian informasi penting untuk kesehatan tubuh kita Mas Ali ya. Dan khusus untuk hari ini Mas Ali Mustafa, asam urat adalah tema yang sangat luar biasa sekali yang pantas kita bahas di kesempatan kali ini. Dan satu lagi tentang nyeri sendi. Iya. Nah, Mas Ali, sebenarnya kalau kita ngomongin masalah asam urat atau mungkin nyeri sendi, sebenarnya asam urat itu sendiri apa toh Mas Ali? Ya, perlu saya sampaikan bahwa asam urat ini merupakan hasil akhir dari proses metabolisme tubuh, yaitu zat purin, yang mana zat purin itu adalah salah satu unsur dari protein yang kita konsumsi atau kita makan setiap hari yang berada dalam sel tubuh. Nah, kelebihan asam urat dalam darah ini berupa kristal yang berbentuk seperti jarum atau ya lincip-lincip gitu ya, akan bertumpuk pada persendian, baik itu di sendi kaki ataupun tangan. Maka apabila purin tersebut numpuk dan tidak segera diatasi, bisa juga menjadi radang seperti itu. Oke, jadi untuk asam urat sendiri ini kalau secara pengetahuan atau mungkin secara kesehatan ya, atau secara medis memang pengertiannya adalah seperti itu. Nah, untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, pastikan Anda selalu setia bersama kami di Bincang Sehat bersama STG Probio. Hari ini kita akan membahas habis, mengupas habis dan tentang asam urat dan juga nyeri sendi. Yang mana ini kalau kita geser sedikit saja ini sangat menarik untuk kita bahas ya. Karena terkait asam urat ini Mas Ali ya, ini tidak menyerang orang yang sudah tua ya Mas Ali ya. Jadi ini untuk kita yang masih muda, mumpung kita masih muda, ini mari kita bersemangat untuk
mencari informasi terkait dari penyakit ini dan bagaimana cara kita untuk selalu menjaga kesehatan kita agar kita terlindungi dari penyakit asam urat atau nyeri sendi. Dan salah satu solusi kita hari ini juga sudah membawa satu produk herbal yang sangat baik sekali untuk kita konsumsi karena di dalamnya sudah terkandung beberapa bahan kandungan yang sangat bagus sekali untuk kesehatan kita ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, terkait dari asam urat dan juga nyeri sendi. Kalau tadi udah ada pengetahuannya. Nah, kenapa asam urat di dalam tubuh kita itu bisa berlebih nih Mas Ali? Ya, perlu saya sampaikan bahwa penyebabnya dari asam urat berlebih ini karena penurunan ekskresi atau pengeluaran melalui ginjal. Hal ini bisa dikarenakan karena gangguan fungsi ginjal dalam mengeluarkan asam urat bermasalah, diakibatkan efek dari luar terkait obat-obatan diuretik atau penggunaan obat-obatan aspirin untuk jantung, obat-obatan tuberkulosis, yang mana obat-obatan kimia tersebut apabila dikonsumsi dalam jangka panjang memicu gangguan fungsi ginjal. Ini salah satunya. Produksi asam urat tubuh berlebih ini tidak hanya faktor dari obat-obatan, akan tetapi dari faktor urin tinggi dari makanan-makanan yang kita konsumsi ini juga bisa. Faktor dari makanan yang berpurin tinggi mengganggu terkait kerja metabolisme tubuh sehingga pemecahan purin ini berat dan berlebih, tidak bisa dikeluarkan secara optimal melalui kencing dan tersimpan di sendi-sendi dan mengakibatkan sakit. Bahkan kalau misalnya berlebihan terkait pengobatan ini bisa mematikan sel-sel yang baik dari tubuh kita. Oke, jadi makanya kita itu selalu mengedukasi, memberikan wawasan kepada Anda semuanya, sahabat sehat Indonesia, untuk benar-benar menjaga kesehatan kita, baik dari makanan yang kita konsumsi maupun pola hidup kita ya. Ini sangat penting sekali untuk kelangsungan dari kesehatan kita nantinya. Ini juga perlu saya sampaikan ya, kombinasi dari faktor luar dan dalam ya, faktor luar dari obat-obatan dan dalam dari apa yang kita konsumsi yang tidak benar misalnya ya. Ini ada lagi terkait kebiasaan seseorang yang suka minum minuman beralkohol, ini juga bisa meningkatkan asam urat dalam darah. Karena apa? Minuman-minuman beralkohol ini tentunya bisa mengganggu sistem metabolisme tubuh terutama melalui ginjal. Dan apabila ginjal sudah mulai berat dalam proses pengeluaran atau proses ekskresi, ini tentu menimbulkan asam urat berlebih dan gangguan di sendi. Ini dari kebanyakan minum minuman beralkohol ini juga bisa. Bahkan minuman beralkohol juga tidak hanya mengganggu fungsi ginjal, bisa juga ke jantung, bisa ke liver, dan juga bisa ke paru-paru sebetulnya. Jadi pas banget saat pemerintah itu menghimbau bahwa kita memang sebisa mungkin untuk tidak mengkonsumsi alkohol gitu Mas Ali ya. Karena memang untuk tubuh kita ya memang sangat tidak baik gitu ya, karena memang bisa memicu timbulnya berbagai macam penyakit. Nah, ini khusus untuk wanita nih ya. Penyakit asam urat ini bisa muncul apabila wanita mungkin yang sudah terkena menopause, memiliki faktor resiko yang cukup tinggi. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu yang sudah menopause dengan menjaga pola makan yang benar agar tidak terkena gangguan nyeri sendi terkait asam urat seperti itu. Jadi memang untuk Anda-anda yang memang sudah menopause, ini ada baiknya lebih menjaga lagi asupan makanan untuk tubuh Anda, dan pastikan Anda semuanya juga membiasakan hidup sehat. Mungkin pas pagi hari juga bisa berolahraga pagi gitu ya. Olahraga nggak perlu lama-lama, katakan satu hari kita berolahraga 10 menit atau sampai 20 menit, ini pun sudah pas banget untuk kesehatan atau mungkin tubuh kita gitu ya. Iya betul. Sahabat sehat Indonesia, terkait dari asam urat dan juga nyeri sendi. Nah, penyakit ini sama atau beda ini Mas Ali antara asam urat dan juga nyeri sendi? Asam urat memang menimbulkan nyeri sendi, tapi nyeri sendi sendiri belum tentu asam urat, karena kadang-kadang kekurangan kolagen ataupun karena faktor cedera ini juga bisa menimbulkan nyeri sendi seperti itu. Jadi kalau orang asam urat pasti akan mengalami nyeri sendi, tapi belum tentu sebaliknya gitu ya. Meskipun antara asam urat dan nyeri sendi ini sangat dekat atau soulmate gitu. Untuk memastikan apakah gejala-gejala indikasi asam urat dalam tubuh kan seharusnya atau seyogyanya kan harus dites darah dulu ya. Karena
tes darah sendiri bisa mengukur bagaimana kadar asam urat, mungkin juga kreatinnya juga harus diperiksakan. Misalnya untuk laki-laki ini maksimal 7, kalau wanita maksimal 6. Jadi apabila diperiksa ini kalau laki-laki sudah 7,1 ini sudah berlebih, apalagi angka 89. Terus kalau wanita ya 6,0. Kalau 6,1, 2 ini sudah mulai berlebih. Apabila sudah dari hasil cek darah sudah menunjukkan angka-angka berlebih, lebih baik segera diatasi. Karena apa? Apabila tidak segera diatasi bisa juga menimbulkan komplikasi sakit yang lainnya. Oke, jadi memang sangat bagus sekali untuk kita bahas terkait dengan asam urat dan nyeri sendi ini, Mas Ali ya. Iya, betul. Baik, untuk sahabat sehat Indonesia, Anda pastinya kita selalu berharap untuk selalu sehat seperti itu ya. Sebisa mungkin kita selalu diberi kesehatan dan diberi kekuatan untuk menjaga kesehatan kita dengan cara-cara kita lah, bagaimana kita merawat kesehatan kita semuanya. Iya. Nanti di Bincang Sehat bersama STG Probio kita akan membahas untuk gejala atau mungkin ciri-ciri dari orang atau penderita asam urat itu bagaimana gitu ya. Iya, betul. Yes. Nanti jadi pastikan Anda semuanya tetap setia bersama radio-radio kesayangan Anda. Dan juga ini kita tekankan untuk Anda semuanya, kita ingatkan juga untuk Anda semuanya, saat ini sangat banyak sekali beredar produk-produk herbal, Mas Ali ya. Iya. Dan ini pun kalau memang sudah banyak produk herbal yang beredar, ya yang jelas Anda harus selektif dalam membeli dan mengkonsumsi produk tersebut ya. Pastikan saat Anda mau mengkonsumsi produk herbal, STG probiotik alami ini adalah solusinya. Karena STG Probio selain sudah bersertifikat halal dari MUI, ini pun juga sudah memiliki izin resmi dari Badan POM, dan tentunya ini juga menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam mengkonsumsi produk herbal ya. Iya, betul. Jadi masyarakat Indonesia ini ya benar-benar harus memilih produk yang benar-benar aman baik untuk dirinya maupun juga untuk keluarganya. Iya. Nah, sahabat sehat Indonesia, Anda bisa membeli STG Probio di agen atau mungkin tempat-tempat apotik yang sudah ditunjuk oleh STG Probio, dan khusus untuk Anda yang ada di Jawa Timur, nanti bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar, Tanggung Gunung Tulungagung. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali masih dengan topik kita seputar asam urat dan nyeri sendi. Pendengar, terima kasih ya yang masih stay di radio kesayangan Anda ini. Yang jelas di tengah kesibukan Anda, kami berharap yang namanya kesehatan selalu menjadi prioritas utama Anda. Ya apapun keluhan penyakit, Komplek Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar, Tanggung Gunung Tulungagung. STG Herbal Madu Pahit dan STG Probio, we love, we care, we share. Sehat bersama STG Probio masih menemani Anda semuanya, mewarnai hari-hari Anda, dan pastinya kami berharap apa yang kita informasikan terkait kesehatan untuk Anda semuanya ini enak didengar oleh Anda semuanya. Lewat radio kesayangan Anda, kami hadir untuk Anda semuanya bersama narasumber yang juga pastinya tidak asing lagi untuk Anda semuanya, karena memang tadi di awal kita pun juga sudah sempat berkenalan dan sudah sempat membahas terkait penyakit asam urat dan nyeri sendi hari ini ya. Tadi kita sudah mengetahui ya tentang asam urat itu sebenarnya apa hubungan antara asam urat dan juga nyeri sendi. Tadi juga sudah diinformasikan oleh pakar pengobatan herbal kita, dan tadi juga sudah sempat kita bahas terkait dari mengapa sih asam urat itu bisa berlebih di dalam darah. Dan ini ternyata juga memiliki dua faktor, baik dari dalam tubuh kita atau dalam diri kita sendiri dan juga faktor dari luar ya. Kebiasaan buruk yang kita lakukan dalam mengkonsumsi makanan atau mungkin minuman, ini pun juga sangat ada kaitannya dengan kesehatan yang kita alami. Kali ini saya juga akan bertanya kembali kepada narasumber yang sudah siap memberikan informasinya untuk kita. Pokoknya kalau kita bersama STG Probio, kita pasti akan memberikan segudang informasi kesehatan ya, untuk sahabat sehat Indonesia semuanya melalui atau lewat radio-radio kesayangan Anda di program
program Bincang Sehat bersama STG Probio. Oke, Mas Ali, apa saja sih sebenarnya ciri-ciri, gejalanya apa saja ini Mas Ali? Ya, gejala-gejala yang menyertai terkait asam urat tinggi salah satunya adalah merasa nyeri dan kaku yang bersifat akut. Ini spontanitas. Ini biasanya pertama-tama menyerang pada sendi-sendi di ibu jari kaki, baik itu kanan ataupun kiri. Nah, setelah tahap berikutnya apabila tidak segera diatasi bisa juga menyerang ke sendi yang lainnya, naik ke atas, bisa juga ke lutut. Nah, pada taraf lanjut bisa sampai ke pergelangan kaki, siku, tangan. Nah, ini tentu sangat istilahnya tidak lucu apabila kita sudah merasakan nyeri di kaki kok tidak segera diatasi, kan seperti itu ya. Ya, itu adalah beberapa ciri dari penderita asam urat itu di dalam tubuh kita tinggi, seperti itu Mas Ali ya. Ya, pada taraf lanjut juga apabila terjadi nyeri sampai ke siku dan ini istilahnya dalam mengatasi pun ini tidak benar, ini bisa menimbulkan peradangan yang luar biasa. Bahkan kalau sudah radang bisa merasakan demam. Karena apa? Karena ada pembengkakan pada sendi, di mana bagian-bagian yang bengkak ini tidak hanya terasa sakit saja, akan tetapi terasa panas juga. Nah, lebih lanjut tahapan asam urat ini adalah kumpulan, bukan hanya kumpulan purin saja ya, apabila tidak diatasi. Ini saya sampaikan, ini perlu bahwa penderita asam urat yang sudah kronis, ini kumpulan kristal-kristal purin ini bisa juga bercampur dengan monosodium urat, akan membentuk gumpalan pada bawah kulit. Nah, yang kemudian membentuk topi ya, atau benjolan yang berukuran besar. Apabila sudah ada benjolan-benjolan di sendi misalnya, atau pembengkakan di sendi, ini sudah kategori asam urat kronis. Bila endapan monosodium tersebut tidak segera diatasi, dan tentu organ ginjal juga semakin berat dalam proses pembuangan atau proses sekresi, bisa menimbulkan komplikasi yang lainnya. Bisa juga kalau misalnya laki-laki bisa ke prostat, kalau bisa juga menjadi batu ginjal dan sebagainya. Ini bisa karena penumpukan purin tidak hanya di sendi, akan tetapi karena organ ginjal ini semakin berat, bisa juga penumpukan purin itu numpuk di organ ginjal. Nah, dengan kondisi ini tentu korelasi dari STG Probio ini cukup baik untuk penderita asam urat. Oke, jadi ini STG Probio itu sangat baik sekali untuk penderita asam urat atau nyeri sendi gitu Mas Ali ya. Iya, betul. Nah, sahabat sehat Indonesia semuanya tahu dari STG Probio atau kandungan-kandungan dari produk herbal STG Probio ini yang bagus atau memang yang ada manfaatnya untuk asam urat atau nyeri sendi, mulai dari ekstrak sarang semut, manggis, madu, daun ketepeng, akar pepaya, air kelapa, dan probiotik. Nah, ini yang paling dominan untuk penderita sakit asam urat atau nyeri sendi ini yang mananya ini Mas Ali? Ya, sekian banyak komposisi ini, maka saya sampaikan STG Probio formulatornya luar biasa. Karena ada saling keterkaitan. Contohnya seperti ini. Dari akar pepaya sendiri memang bisa membantu memperbaiki terkait saraf, terutama di persendian. Nah, untuk kinerja saraf. Nah, untuk proses pembuangan atau proses sekresinya ini dari air kelapa. Kita tahu sendiri bahwa air kelapa ini bisa membantu mencuci ginjal. Apabila ginjal makin bagus, kinerjanya makin baik, otomatis sistem pembuangan semakin baik. Tidak hanya organ ginjal saja, akan tetapi peredaran darah semakin lancar, sehingga zat-zat purin yang tadinya menumpuk di sendi-sendi, di ginjal sendiri, terutama yang memiliki gangguan misalnya batu ginjal misalnya, ini mengkonsumsi STG Probio ini sangat bagus karena membantu proses pembuangan zat purin baik di sendi maupun di organ ginjal. Demikian. Oke, jadi memang kandungan di dalam produk herbal ini ada yang lebih-lebih gitu ya. Jadi ada yang nilainya sangat plus, sangat bagus sekali dikonsumsi untuk penderita asam urat dan juga nyeri sendi ya. Pastinya tidak hanya satu kandungan saja. Oke, jadi semuanya
semuanya itu saling berkaitan, sehingga ini memang sangat disarankan untuk Anda semuanya, sahabat Sehat Indonesia, ketika Anda mengalami sakit asam urat atau nyeri sendi, Anda bisa mengkonsumsi STG Probio ini. Nah, ini caranya juga sangat mudah sekali Mas Ali ya. Mulai misalkan kita pas pagi hari baru bangun tidur, nanti bisa konsumsi sebanyak 2 seloki, pada siangnya 2 seloki, pada malam harinya nanti juga bisa kita konsumsi 2 seloki ya. Dan ini untuk Anda semuanya sahabat Sehat Indonesia, yang paling bagus untuk kita mengkonsumsi produk ini STG Probio ini adalah 1 jam sebelum makan. Produk dari STG Probio yang komposisinya kulit manggis, daun ketapang, akar pepaya, madu, sarang semut, air kelapa, dan probiotik alami ini nilai plus sendiri dari daun ketapang bagi penderita asam urat. Ini yang belum pernah saya singgung. Ternyata kita tahu bahwa daun ketapang ini fungsinya mengatur stabilitas pH air dalam tubuh kita atau asam basa dalam tubuh kita. Bukan hanya mampu istilahnya membuang toksin atau mampu menghilangkan toksin dalam kadar air dalam tubuh kita, juga sangat bagus bisa membantu meredakan atau menghilangkan kadar purin dalam sendi dan bisa dikeluarkan melalui keringat dan juga melalui kencing. Nah, seperti jadi itu. Memang sangat luar biasa sekali ya cara kerjanya dari STG Probio. Ini pun juga sangat wow banget ya dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Perlu kita informasikan kembali karena memang banyak sekali beredar produk-produk herbal di Indonesia khususnya. Pastikan untuk sahabat Sehat Indonesia dalam mengkonsumsi produk herbal ini Anda benar-benar selektif dan pastinya memilih produk yang aman dan baik dikonsumsi untuk keluarga Anda. Sahabat Sehat Indonesia bisa mengkonsumsi STG Probio, bisa membelinya di agen-agen resmi atau mungkin di apotek-apotek yang memang sudah bekerja sama dengan STG Probio. Khusus untuk Anda semuanya yang ada di Jawa Timur, Anda bisa mengunjungi Kompleks Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. STG Probio ini isinya ada 350 ml. Seperti itu Mas Ali ya. Untuk Anda semuanya yang barangkali punya keluhan dengan kesehatan Anda dan juga mau berkonsultasi terlebih dahulu sebelum Anda mengkonsumsi STG Probio, nanti juga bisa menghubungi call center kami di 082 132 245 479 seperti itu ya. Pastikan Anda jangan kemana-mana karena perbincangan kita hari ini akan lebih seru. Setelah ini kita akan membahas siapa saja sih sebenarnya yang bisa atau yang beresiko terkena asam urat atau mungkin nyeri sendi. Seperti itu Mas Ali ya. Sahabat Sehat Indonesia, Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Mendambakan keluarga sehat sangatlah penting bagi semua orang, baik sehat secara fisik maupun non-fisik, karena sehat itu sendiri adalah harta yang sangat mahal harganya. Sebagai informasi atau edukasi kesehatan bersama pakar pengobatan herbal Indonesia, berikut ini kami persembahkan Bincang Sehat spesial untuk Anda, dipersembahkan oleh STG Herbal Probio Indonesia. Selamat mendengarkan. Sahabat Sehat Indonesia, kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Produk herbal yang sangat aman dan baik plus probiotik alami yang aman tentunya dikonsumsi, baik untuk orang sehat maupun orang sakit, dan pastinya juga baik dikonsumsi untuk orang dewasa maupun juga anak-anak. Bahkan ibu hamil ini pun juga diperbolehkan untuk mengkonsumsi STG Probio. Dengan kandungan bahan alami mulai tadi sudah sempat saya sebutkan, ada kulit manggis juga, ada daun ketepeng, akar pepaya, ada madu juga, ada sarang semut, dimana semuanya itu sangat bagus sekali, banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan kita. STG Probio, probiotik alami yang mampu menjaga daya tahan tubuh kita. Pastinya STG ini juga aman dan bisa meningkatkan metabolisme. Jadi agar kita tidak mudah sakit atau tidak gampang sakit, ini pas banget saat kita menggunakan STG Probio ini.
Dan sekali lagi kita tekankan untuk Anda semuanya, mengingatkan Anda agar Anda terus memilih produk yang baik untuk dikonsumsi bersama keluarga Anda, karena memang sekarang itu masih banyak sekali beredar produk-produk herbal di Indonesia khususnya. Jadi pastikan Anda memilih produk yang aman untuk dikonsumsi keluarga Anda. Baik, kira-kira nih ya, siapa saja gerangan yang berpotensi terkena asam urat nyeri sendi? Ya, mendengar setia di mana saja berada, saya sampaikan bahwa yang berpotensi terkena asam urat atau nyeri sendi mereka yang berusia di atas 40 tahun. Di Indonesia sendiri sekitar 35% terjadi pada pria. Bahkan kalau pada pria sekitar umur yang belum 40 ya, 35 ke bawah ini juga sudah ada indikasi atau berpotensi ya. Seperti itu. Mereka yang juga sering minum minuman beralkohol ini faktor resikonya sekitar 50%. Kebiasaan makan seafood ya, seperti udang, kepiting, kerang, tiram ya, ini juga tidak bagus. Jeruan seperti hati, paru, ginjal, babat, otak. Terus kalau daging kambing ini juga purinnya tinggi, bebek terutama, dan tentu makanan-makanan kaleng juga mengandung purin tinggi. Kecap, manis ini purinnya juga tinggi. Terus ada lagi terkait kebiasaan makan sayur-sayuran dengan kandungan purin tinggi juga ada. Ya, contohnya ini apa saja ini? Contohnya sayur-sayuran yang memiliki kandungan purin tinggi seperti bayam, daun singkong, bayam hijau ya. Iya, bayam, daun singkong, daun pepaya, kangkung, terus bunga kol yang hijau itu. Oke. Terus melinjo itu di daun dan bijinya. Ya. Terus asparagus, jenis kacang-kacangan seperti kacang panjang. Ada lagi cipir, ini kalau misalnya orang Jawa tahu cipir lah. Ini kadar purinnya kecipir kalau bahasa Indonesianya ya. Ya, bahasa Indonesia kecipir ya. Ini kadar purinnya tinggi. Cipir ini kalau dibanding dengan bayam ini 7 kali lipatnya bayam. Oke, meskipun di sisi lain yang namanya sayur kecipir ini juga baik untuk penderita penyakit darah rendah ini ya Mas Ali ya. Akan tetapi apabila usia-usia yang sudah lebih dari 40 dan sudah pernah merasakan nyeri sendi, ini perlu hati-hati terkait mengkonsumsi sayur-sayuran yang pada dasarnya dibutuhkan, akan tetapi karena kondisi-kondisi tertentu harus diperhatikan, terutama bagi wanita yang sudah menopause seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, berikutnya adalah mereka yang memiliki sindrom metabolis atau berat badan yang tidak ideal. Tentu ada lagi terkait faktor genetik, mereka yang memiliki saudara ataupun orang tua yang menderita asam urat. Biasanya faktor genetik ini menyilang apabila ibu yang menderita asam urat, biasanya kalau ke anak laki-laki. Begitu juga sebaliknya. Nah, ada lagi terkait faktor resiko penderita asam urat. Nah, ini bagi mereka yang memiliki tekanan darah tinggi, ini memiliki resiko sekitar 22%. Tepat banget ya, ketika tadi memang sebaik mungkin atau sebisa mungkin untuk mengurangi bahkan menghindari yang namanya sayur kecipir, karena memang penderita darah tinggi nampaknya ini sangat rentan menderita asam urat. Oke, jadi pas banget ya, masih ada kaitan ya. Jadi antara apa yang dikonsumsi sama yang dilarang itu loh. Ini sangat ada kaitannya seperti itu. Ada lagi ya. Apa lagi nih Mas? Ada lagi bagi penderita gangguan fungsi ginjal seperti batu ginjal, ada endapan-endapan di ginjal. Ini juga faktor resikonya sekitar 13%. Nah, penderita jantung koroner atau pernah ada operasi-operasi pemotongan saraf, ini juga berpotensi sekitar 40% kena asam urat. Nah, penderita diabetes mellitus juga berpotensi kena asam urat. Nah, potensi-potensi terkait asam urat ini tentu harus diperhatikan, bahwa apabila seseorang yang memiliki komplikasi baik itu tekanan darah tinggi, jantung koroner, diabetes mellitus, pernah batu ginjal. Ini terkait makanan-makanan yang saya sampaikan tadi, alangkah baiknya sudah dihindari saja, karena
apabila kita mengkonsumsinya sembrono istilahnya kan seperti itu, ini tentu resikonya bisa memicu komplikasi yang lebih parah ya. Lebih parah. Jadi tidak hanya asam urat atau mungkin nyeri sendi yang terjadi, tapi ini memicu penyakit-penyakit lain yang pada akhirnya nanti akan bermunculan menyerang diri kita. Ya, bahkan hal-hal tertentu apabila mengabaikan terkait asam urat, ini yang paling fatal apabila terjadi bisa gagal ginjal seperti itu. Ini akan lebih berbahaya daripada asam urat ya Mas Ali. Ketika kita itu berdialog atau berbincang sehat, kita tuh selalu menyarankan bahkan untuk menekan ya, selalu menekan akan Anda semuanya ini untuk benar-benar menjaga asupan makanan. Karena memang ada sisi baik dan sisi buruk pada makanan yang kita konsumsi. Contohnya yaitu tadi, misalkan kecipir gitu kan baik untuk penderita darah rendah, tapi ternyata untuk Anda menderita asam urat atau mungkin menderita darah tinggi, ini kan memang kurang pas gitu ya. Oke, sahabat sehat Indonesia, karena hari ini kita membahas seputar asam urat dan juga nyeri sendi, pastinya ini di lingkungan kita, di sekitar kita banyak sekali yang mengalami hal ini ya. Jadi nanti kalau misalkan kebetulan ada tetangga Anda pas hari ini tidak mendengarkan perbincangan kita, bisa diinformasikan juga kepada tetangga, teman-teman di sekitar Anda gitu ya. Biasanya juga ada makanan atau minuman yang bisa dikonsumsi atau bahkan memang disarankan dikonsumsi untuk penderita asam urat dan nyeri sendi. Bisa diinformasikan kepada sahabat sehat Indonesia semuanya. Ya, perlu saya sampaikan ada beberapa makanan yang ini saya klasifikasikan ya terkait yang kandungan purin tinggi. Ini klasifikasi ini saya klasifikasikan jadi 3 kelompok ya. Seperti kelompok 1 ini yang purinnya paling tinggi. Ini contohnya jeroan. Ini meliputi jeroan dari ayam, jeroan kambing, jeroan bebek, jeroan sapi, ini semua purinnya yang paling tinggi itu. Terus ekstrak dari kaldu atau ekstrak daging, ini purinnya juga tinggi. Ikan sarden, ikan makarel dan kerang, ini juga klasifikasinya ini kelompok nomor 1. Sebaiknya ini semua yang saya sampaikan yang kelompok nomor 1 ini dihindari. Karena apa? Kandungan purin dari yang saya sampaikan tadi adalah lebih dari 100 bahkan sampai 1000 mg ini per 100 gramnya makanan tersebut. Contoh misalnya daging bebek misalnya, daging bebek 100 gram ini setara dengan 1000 mg kadar purin. Padahal yang dibutuhkan dibolehkan bagi kita ini kurang dari 100 mg ini kadar purinnya. Kalau lebih dari 100 bahkan sampai 1000 ini ya, ini lebih baik dihindari. Nah, apalagi di usia-usia yang saya sampaikan tadi, usia lebih dari 40 tahun. Ini kelompok 1. Yang kelompok 2. Untuk kelompok 2 ini boleh dikonsumsi, akan tetapi dibatasi. Contohnya daging sapi. Daging sapi masih bisa dikonsumsi, akan tetapi dibatasi. Terus ikan seperti ikan bandeng ini masih bisa dikonsumsi, akan tetapi dibatasi. Seperti udang ini juga masih boleh, tapi ini juga dibatasi. Sayuran seperti daun singkong, bayam, kangkung, ini kadar purinnya apabila lebih dari 100 gram ini juga lebih baik bisa mengkonsumsi, akan tetapi dibatasi. Jadi boleh tapi sedikit saja. Ya, mirip-mirip seperti makanan yang memang harusnya dihindari tadi ya. Sempat kita bahas juga di sebelum kita membahas makanan yang boleh dimakan gitu ya. Jadi ini tetap boleh tapi sebisa mungkin malah dihindari. Kalau memang ingin nanti bisa dikonsumsi dalam takaran yang kecil. Kelompok yang 1 adalah kelompok yang dibolehkan. Ini seperti bihun, kue kering, susu, keju, telur, ini masih boleh. Sayur-sayuran dan buah-buahan yang warna hijau muda ataupun warna putih ini boleh dikonsumsi. Itu ada beberapa makanan yang memang mesti dihindari dan juga beberapa makanan yang harus boleh dikonsumsi ya. Ya, tentu ini akan saya sampaikan juga makanan-makanan baik yang dikonsumsi bagi penderita asam urat. Kalau makanan yang baik untuk penderita asam urat ini pisang, karena pisang sendiri bermanfaat
menurunkan kadar asam urat sebetulnya. Nah ini kalau makanan ya pisang, buah. Pisang itu nanti meliputi pisang apa saja yang ya bisa semua dikonsumsi? Jenis pisang ini bagus untuk penderita asam urat. Jadi sahabat sehat Indonesia, ternyata pisang itu semuanya boleh dikonsumsi ya. Iya. Jadi untuk Anda penderita asam urat, nyeri, ini tetap aman ketika Anda mengkonsumsi pisang. Ada lagi kalau minuman seperti teh hijau. Teh hijau ini juga bagus karena rajin mengkonsumsi teh hijau ini bisa menurunkan resiko terkena asam urat. Terus minyak zaitun. Nah, misalnya minyak zaitun ini juga bagus. Minyak zaitun boleh ya dikonsumsi? Boleh dikonsumsi. Di dalam kandungan STG Probio ini air kelapa. Nah, maka air kelapa ini bagus untuk membantu melancarkan purin atau melancarkan kencing ya. Ini bisa membantu untuk proses pengeluaran zat purin yang ada di ginjal. Ini terutama. Ini masih dibolehkan. Ada lagi seperti jeruk nipis ini juga boleh. Jeruk nipis boleh, apel, apukat juga boleh. Apel yang terpenting ini kalau apel hijau atau mungkin apel merah boleh ini? Apel merah juga boleh, apel hijau lebih baik karena sering saya sampaikan bahwa kita mengkombinasi jus seperti apel, lemon, jahe ini bisa membantu menurunkan asam urat. Jadi seperti itu ya. Dan tadi kalau misal untuk takaran asam urat ini kalau untuk laki-laki ada 7 ya, maksimal 7. Maksimal 7 kalau wanita 6. Dan ini tak kalah pentingnya bagi penderita asam urat, ini alangkah baiknya perlu diperhatikan dan ini bukan cuma diperhatikan tapi tolong dijalankan. Nah, bagi yang beresiko memang sudah pernah asam urat tinggi, minum air putih setiap hari minimal 8 gelas atau 1,5 liter. Jadi kalau kita pergi kemana-mana ya membawa 1 botol air mineral untuk setiap hari kita minum dan takaran kita minimal 1,5 liter atau sekitar 8 gelas. Jadi semakin banyak kita konsumsi air putih juga semakin bagus untuk kesehatan kita ya. Sahabat sehat Indonesia, dan satu lagi ini jangan lupa untuk cek secara berkala kesehatan Anda. Jadi cek rutin kesehatan Anda 2 atau mungkin 3 bulan sekali agar terdeteksi kalau misalkan memang ada yang kurang bagus pada tubuh kita. Jadi kalau misal kita menderita sebuah penyakit, ini pun akan terdeteksi lebih awal. Jangan sampai sudah kronis baru kita mengetahui kalau kita menderita penyakit tersebut ya. Semakin seru ini Mas Ali kalau kita membahas seputar asam urat ya. Karena memang asam urat ini sering sekali seperti kita penyakit jumpai yang familiar di masyarakat kita saat ini di Indonesia, karena dalam catatan saya terkait asam urat ini kalau di Indonesia dan juga saya juga baca dari beberapa literasi majalah baik itu online, ini sekitar 35% ini penduduk Indonesia ini memiliki gangguan asam urat. Dan nanti ada beberapa tips menarik yang akan disampaikan oleh Mas Ali di segmen kita selanjutnya ya. Tips menjaga kesehatan kita agar kita tidak menderita asam urat ya. Baik, pastikan Anda tetap bersama radio kesayangan Anda di Bincang Sehat bersama STG Probio. We love, we care, we share. Pendengar, terima kasih ya yang masih stay di radio kesayangan Anda ini. Yang jelas di tengah kesibukan Anda, kami berharap yang namanya kesehatan selalu menjadi prioritas utama Anda. Ya, apapun keluhan penyakit yang mengganggu kesehatan Anda, agar cepat teratasi dengan baik, inilah informasinya untuk Anda. Sahabat Sehat Indonesia, kini produk STG oleh Komplek Ponpes Yatim Piatu Duafa Tahfiz Quran Al-Munawar Tanggung Gunung Tulungagung. STG Herbal Madu Pahit dan STG Probio, we love, we care, we share.
STG Probio, probiotik herbal alami. Masih di program Bincang Sehat bersama STG Probio, We Love, We Care, We Share. Pastinya hari ini kita sangat menarik sekali perbincangan kita karena memang terkait dengan asam urat dan nyeri sendi. Ini tidak jarang terjadi. Bahkan hampir lebih dari 50% warga masyarakat Indonesia menderita penyakit ini ya. Dan ternyata faktor usia tidak berpengaruh dalam penyakit ini. Tidak hanya orang tua atau yang memang usianya sudah lebih yang bisa terserang penyakit asam urat atau nyeri sendi, tetapi ternyata usia muda ini pun juga banyak yang mengalami sakit asam urat atau nyeri sendi. Baik, dan terkait perbincangan kita hari ini Mas Ali ya, di Bincang Sehat bersama STG Probio, mulai dari pengetahuan tentang asam urat, nyeri sendi, hubungan asam urat dan nyeri sendi itu apa saja, tadi juga sudah sempat kita bahas. Kemudian untuk sahabat sehat Indonesia, tadi kita juga sudah menginformasikan terkait dengan kenapa sih asam urat itu bisa berlebih dalam tubuh atau dalam darah kita. Kemudian bagaimana ciri-ciri atau gejala penderita asam urat atau Anda yang mengalami asam urat berlebih itu bagaimana saja. Tadi juga sudah sempat kita bahas untuk Anda semuanya terkait dari siapa saja yang berpotensi. Ini pun juga semuanya, hampir semua masyarakat atau semua tubuh, semua manusia ini sangat berpotensi menderita asam urat yang tinggi kalau memang kita itu tidak menjaga asupan makanan atau pola hidup kita yang kurang sehat. Jadi mulai dini dan sedini mungkin kita harus membiasakan hidup yang sehat, kemudian mengkonsumsi makanan yang sehat pula. Baik, pakar pengobatan herbal Indonesia Mas Ali Mustafa, terkait dari tips atau solusi bagi penderita asam urat ini apa saja Mas Ali? Ya, ini yang saya sampaikan tips untuk menjaga yang sudah sakit ataupun yang belum, yang masih sehat, tapi jangan ya resiko, jangan ya. sampai. Jadi ini untuk semuanya saja ya. Satu adalah berolahraga secara rutin, baik itu olahraga jalan cepat ataupun bersepeda. Ini terkait sendi ya kalau bersepeda. Kedua, senam, untuk senam yoga juga bagus. Terus senam-senam aerobik mungkin kalau yang masih muda ini juga bagus. Ini untuk menjaga agar sistem sekresi tubuh ini tetap optimal. Yang berikutnya adalah selalu mengkonsumsi minuman yang bagus seperti minum air putih 1,5 liter satu hari. Ini sangat dianjurkan apalagi bagi yang sudah memiliki resiko. Mengkonsumsi minuman-minuman seperti yogurt yang rendah lemak, keju, susu ini untuk menjaga kecukupan protein dalam tubuh agar berimbang bagi yang beresiko ataupun yang sudah menderita asam urat tinggi. Hindari minuman-minuman beralkohol, juga jangan minum terlalu manis. Jadi minuman-minuman manis ini juga lebih baik dihindari. Nah, batasi asupan-asupan makanan yang berpurin tinggi seperti daging, yang jeroan, makanan-makanan laut seperti seafood ya, udang, kerang, kepiting, cumi-cumi ini lebih baik dihindari. Selain itu, tetap kita berpikir positif, kita tetap semangat dalam menjalani aktivitas, kontrol terkait berat badan. Juga jangan lupa mengkonsumsi STG Probio, ini juga sangat bagus untuk menjaga kesehatan, untuk mengontrol terkait sistem pembuangan yang memiliki resiko asam urat. Ini bisa mengkonsumsi pagi 2 sloki atau malam hari sebelum tidur 2 sloki. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan nanti Anda penyakitnya agak berat ya, nanti untuk konsumsinya bisa ditambah. Jadi kalau di sini kita sarankan 2 sloki pagi hari, 2 sloki malam hari ketika menjelang tidur. Nanti kalau memang Anda sudah menderita penyakit asam urat atau nyeri sendi, nanti dosis konsumsinya bisa ditambah pas siang hari. Dan juga kita informasikan kembali untuk Anda bahwa ini sangat aman, sangat baik dikonsumsi ketika sebelum makan. 1 jam sebelum makan ini sangat bagus sekali agar produk ini bisa segera diserap oleh tubuh kita sehingga nanti tidak tercampur dengan asupan makanan ya. Iya, jadi betul. Bolehkah STG Probio dikonsumsi setelah makan? Sebenarnya boleh, tapi memang yang lebih baik atau lebih bagus ini adalah dikonsumsi 1 jam sebelum makan, begitu Mas Ali ya? Ya, mengkonsumsi jus
buah-buahan ini bisa juga sebagai pendukung. Jadi misalnya bagi penderita ataupun yang memiliki faktor resiko asam urat, mengkonsumsi jus apel, lemon, jahe diberi 1 sloki atau 2 sloki STG Probio diminum sebelum tidur, ini sangat bagus untuk membantu sistem pembuangan dalam tubuh kita. Pesan yang akan disampaikan Mas Ali untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia. Ya, hidup sehat tentu yang harus kita inginkan ya, yang harus kita inginkan. Hidup ini kan seperti roda yang berputar. Terkadang kita berada di bawah dan juga kemudian kita berkesempatan untuk berada di atas. Perlu diperhatikan. Pada masa-masa sulit kemungkinan kita juga kadang untuk menjaga kesehatan ini juga sulit. Akan tetapi pada masa-masa sulit kita harus diperhatikan dengan menjaga terkait makan yang baik, tidur yang cukup. Ini tentu membantu agar kesehatan kita tetap baik. Mengkonsumsi probiotik alami juga sangat baik bagi kita yang sudah usia 40 tahun ke atas agar unsur pencernaan bagus, sistem pembuangan baik itu melalui BAB, melalui urin atau kencing, juga melalui keringat bisa optimal. Dengan begitu dari sistem pembuangan optimal kita harapkan tetap sehat dan harus tetap berpikir positif, kita semangat dan tetap strong. Oke, dan demikian tadi perbincangan kita hari ini ya untuk sahabat sehat Indonesia yang masih setia bersama radio kesayangan Anda di program Bincang Sehat bersama STG Probio, dan pastinya juga bersama narasumber kita ada Mas Ali Mustafa, pakar pengobatan herbal Indonesia. Di menit terakhir perjumpaan kita kali ini saya tekankan kembali untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia, pastikan saat Anda mau mengkonsumsi produk herbal, pilihlah produk yang benar-benar aman dikonsumsi untuk kesehatan keluarga Anda. Salah satu contohnya adalah STG Probio yang memiliki sertifikat halal dari MUI dan sudah memiliki izin dari Badan POM. Tentunya ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Masyarakat Indonesia harus benar-benar selektif dan pintar, pandai memilih produk herbal yang baik untuk keluarga kita semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan panjang usia ya. Terima kasih untuk Anda semuanya sahabat sehat Indonesia bersama Bincang Sehat STG Probio. Kami pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Indonesia, demikian tadi Bincang Sehat spesial hari ini bersama pakar pengobatan herbal Indonesia. Dipersembahkan oleh STG Probio. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.